Monggo, sudah saya rekam ini Pak Bun, monggo dimulai. Oke, bisa dimulai semuanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Rabbi, di mana acara Gesah Bengi ambi ngopi walaupun kopinya tidak ada ini bareng Bapak Ibu guru bisa terlaksana, yaitu pada malam ini Rabu 24 Juni 2020 tepat pukul 19:11. Semoga pertemuan pada malam hari ini melalui Webex meeting ini bisa bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak Ibu partisipan semuanya, pada malam hari ini kita memang menginginkan adanya gesah bareng begitu. Mungkin ada beberapa menu di sini yang ditawarkan sebelumnya oleh Bu Wido sebagai pemateri, yaitu satu, menunya mengenalkan fitur-fitur rumah belajar dengan Prezi, dan yang kedua membuat presentasi dengan Prezi. Nanti Bu Wido akan memberikan materi sepenuhnya bagaimana cara membuat presentasi dengan menggunakan Prezi, dan selanjutnya mungkin dari para partisipan Bapak Ibu guru mungkin ada yang belum jelas, nanti akan kita setting tanya jawab di akhir acara pemateri setelah pemateri selesai memaparkan materi. Nah, untuk mengawali acara Gesah Bengi ambi ngopi bareng Bapak Ibu guru pada malam hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Ibu pemateri Bu Wido disilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Bunawi sebagai moderator. Saya menyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara Gubuk Jatim Cerdas, karena apa yang kita laksanakan saat ini adalah rangkaian dari kegiatan Gubuk Jatim Cerdas yang luar biasa menurut saya. Ada beberapa tugas yang memang harus dilaksanakan yang mula-mula seolah-olah seperti mustahil untuk dilaksanakan oleh seorang guru, akan tetapi ternyata akhirnya satu persatu bisa dilaksanakan. Nah, sebagai penutup dari kegiatan itu, pelaksanaan tugas itu adalah harus bisa mendiseminasikan hal-hal yang diperoleh dari gubuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada teman-teman semua yang saya yakin pasti semuanya sibuk ya. Seperti sahabat saya, Bu Endang, Bu Putih, kemarin sibuk menyiapkan PKK. Saya tahu pasti sibuk, Pak Bunawi juga sibuk, Bu Citra apalagi. Tadi sepanjang siang udah webinar rangkep 3. Pokoknya semuanya sibuk, Bu Kartik, Bu Rina juga sibuk. Terima kasih Bu sudah berkenan rawuh, Bu Dewi apalagi. Makasih ya Bu Dewi. Nah, sebenarnya di Gubuk Jatim itu ada banyak sekali materi yang sudah kami pelajari. Akan tetapi dari semua materi tidak mungkin serta-merta saya diseminasikan semua. Jadi saya pilih yang paling mudah saja agar saya juga mudah menyampaikannya, yaitu fitur-fitur rumah belajar yang disampaikan di sesi hari kedua. Jadi di sesi hari kedua, kalau dihitung dengan pembukaan hari ketiga, juga sekaligus presentasinya menggunakan Prezi.
langsung saja Bapak Ibu agar tidak banyak menghabiskan waktu, akan saya coba mengeser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Halo, Bi. Itu loh. Halo. Dimatikan aja, Bu. Bu Wido. Ya. Suaranya Bu Citra dimatikan. Nggih. Suara saya dengar, Bu Wido. Dengar Bu Nuni, alhamdulillah. Saya sangat mendengar Bu Nuni. Iya. Tapi-nya agak soalnya, Pak. Kalau sudah mulai. Baru saja dimulai, Bapak. Ini rupanya hari ini tidak tahu kenapa wifi di rumah saya juga agak lemot ini. Nah, jadi saya mulai. Apakah sharing saya terlihat dari situ? Terlihat. Terlihat. Oke. Jadi saya kira yang sudah ikut pembatik seperti Bu Citra sama Bu Nuni sama Bu Dewi mungkin udah nggak asing lagi dengan yang namanya rumah belajar ya. Biasanya kita kan langsung ngunjungin situsnya ya. Nah ini saya coba mempresentasikan tapi menggunakan Prezi. Bentuknya salah satu template-nya seperti ini. Ini kalau saya klik, jadi rumah belajar itu, mohon maaf bagi yang sudah tahu ya, barangkali ada yang belum tahu, rumah belajar itu adalah portal resmi milik pemerintah, bisa kita gunakan sebagai salah satu media yang mempermudah proses belajar. Nah, kalau kita mau mengakses, itu langsung bisa kita akses di belajar.kemdikbud.go.id. Cuman sayangnya hari-hari terakhir ini karena overload peserta pembatik sudah sekitar 4 hari ini tidak bisa diakses. Jadi tidak masalah. Okay. Nah, di dalamnya ada banyak sekali fitur-fitur antara lain ada fitur utama, fitur pendukung, dan ada sumber belajar yang lain. Nah, kalau kita masuk fitur utama, itu ada sumber belajar salah satunya. Nah, di dalam sumber belajar itu ada konten audio video. Nah, konten audio video itu isinya adalah sumber belajar yang berupa audio maupun video. Di situ bisa kita temukan video yang terbaru maupun yang terpopuler. Juga bisa kita cari per jenjang pendidikan dan per mata pelajaran. Nah, juga ada konten web. Di konten web itu isinya web-web pembelajaran, isinya pendahuluan, materi, latihan, tes, daftar pustaka, dan lain sebagainya. Juga bisa dicari yang terbaru maupun yang terpopuler, maupun klasifikasi per kelas dan per mata pelajaran. Kemudian ada juga sumber belajar yang non-kurikulum, tentunya isinya adalah sumber-sumber yang bermanfaat namun di luar kurikulum. Kemudian ada kelas digital atau nama lainnya adalah kelas maya. Apa itu kelas digital atau kelas maya? Kelas digital atau kelas maya itu adalah LMS, di mana di situ kita bisa membuat kelas, kemudian kita bisa melakukan KBM di situ dengan siswa kita. Namun tentunya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kemudian selain kelas digital, ada juga laboratorium maya. Nah, ini biasanya Bu Dewi dan Bu Citra sudah sering ini memakai ini. Jadi melakukan praktikum, tapi nggak perlu datang ke laboratorium yang asli, cukup pakai laboratorium maya. Dan ini biasanya sangat disukai oleh guru IPA ini ya. Kemudian bank soal,
itu ada 3 jenis soal kalau nggak salah. Kemudian ada tutorial cara menggunakannya, juga cara membuat soal itu ada. Semua kalau kita masuk nanti ada. Kemudian yang ketujuh, ada fitur pendukung antara lain peta budaya. Nah, ini asik nih. Biasanya Pak Gunawi yang suka kayak gini ya. Siap. Jadi peta budaya itu budaya-budaya di seluruh Indonesia itu ada di situ, bisa di-searching dengan gambar-gambar yang menarik, video-video yang menarik. Nah, kalau BSE itu buku-buku elektronik ada di sana semua. Jadi anak-anak bisa mengakses ke situ. Kemudian wahana jelajah angkasa. Ini Pak Gunawi lagi nih yang suka ini. Nah, ini wahana jelajah angkasa miliknya Rumah Belajar ini sudah mendapatkan sertifikat dari kalau Indonesia namanya 8, kalau dunia namanya apa ya? Ya itulah pokoknya. sudah diakui begitu. Jadi ini kita bisa ngelihat ya pokoknya kita bisa ngelihat luar angkasa tapi hanya dari ngeklik ini aja gitu loh. Jadi bisa ngelihat planet-planet dan seterusnya. Nanti Pak Gunawi bisa nyoba ini. Soalnya saya tahu sukanya. Dulu waktu di STM gitu soalnya. Terus karya bahasa dan sastra. Nah, ini isinya adalah prosa, puisi, dan resensi. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu mungkin yang sedang Bapak Ibu guru sebagian mengikuti, yaitu pembatik, itu salah satu diklatnya, tapi masih ada banyak lagi diklat yang lain. Nah, nomor 8. Sumber belajar yang lain macam-macam, banyak sekali. Ada TV edukasi, ada radio edukasi, ada M-edukasi, ada E-modul. Selain itu juga ada, selain itu tadi sumber belajar yang lain itu juga di situ ditautkan ke Jenius, ditautkan ke Rumah Belajar, ditautkan ke kursus online seperti itu. Jadi banyak sekali sumber belajar yang lain. Kalau sumber belajar yang saya sebutkan ini yang nampak jelas ya punyanya pemerintah ya, tapi masih ada ditautkan ke tempat yang lain kayak Jenius itu kan punyanya swasta, Rumah Belajar itu punyanya swasta. Jadi bisa diakses dari situ. Kemudian cara mendaftar Rumah Belajar ada 3 cara. Pertama sign up, kita ngisi dan seterusnya yang kayak kita daftar bikin email, bikin Facebook kayak gitu. Nah, yang kedua menggunakan akun Google. Misalkan kita udah punya akun Google, punya email Google, ya cukup gunakan itu. Yang ketiga kita bisa menggunakan akun Facebook. Nah, demikian tadi pengenalan singkat yang mungkin juga sudah banyak yang kenal ya. Selamat belajar, kita bisa menggunakan Rumah Belajar. Dengan catatan sudah tidak error lagi. Terima kasih. Untuk sesi pertama saya pikir udah itu aja Pak Bun. Saya kembalikan pada moderator dulu. Ya, terima kasih Bu Wido telah menyampaikan informasi tentang Rumah Belajar. Dan sangat menarik sekali ini walaupun mungkin kita dari rumah ini sebenarnya kesempatan untuk mendapatkan ilmu cukup banyak tergantung kemauan kita dan waktu kita. Jadi terima kasih, ini informasi mungkin bagi saya ini masih baru karena saya sendiri biasanya belajar lewat YouTube saja, tapi belum kenal yang ini. Yang saya tertarik tadi yaitu di peta budaya dengan wahana jelajah angkasa tadi. Nah, terima kasih Bu Wido informasinya. Kemudian selanjutnya jika memang materi sudah cukup, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru partisipan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian nanti saya beri waktu atau saya beri kesempatan untuk Bu Wido untuk menjawab setiap pertanyaan
Namun tergantung 3 pertanyaan dulu atau bagaimana atau bebas. Saya ingin tanya ke Bu Wido dulu. Karena kita ini sifatnya santai, nggih Pak nggih. Sama-sama belajar dan itu banyak yang lebih hebat daripada saya. Ada Bu Dewi, ada Bu Citra, ada Bu Rina. Saya malu sebenarnya. Ada Bu Hani. Bu Hani ini juga alumni pembatik sepertinya. Dari SMK Kalibaru. Monggo Bu Hani. Assalamualaikum. Bu Nuni juga sedang mengikuti pembatik, Pak. Pembatik itu salah satu diklat yang dilaksanakan oleh Rumah Belajar. Saya malah nggak kenal itu pembatik. Saya Pembatik lain. nggih. Tadi kata-kata pembatik tadi mau belajar pembatik. Bukan. SMK Tegasari 2 berarti membatik. Nggih. Iya. Nggih, monggo. Oke, Monggo selanjutnya terserah. mungkin Bapak Ibu guru mungkin ada pertanyaan. Oke, Pak Didi kelihatannya senyum-senyum. Oh, ini ada Pak Suhar. Oh, Mas nggih. Haryanto mau bertanya. Monggo Pak Haryanto. Ya, terima kasih untuk Pak Gunawi. Dengar suaranya? Dengar. Alhamdulillah jelas Pak. Oh iya. Mau tanya juga, kebetulan saya memang baru terima belajar ini karena saya mau masuk panen itu tidak bisa. Nggih. Mungkin yang dikatakan Bu Wido tadi itu sulit karena banyak overload gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah di situ nanti ada materi-materi yang bisa di-download? Nggih. Sudah tersedia semuanya termasuk dalam bentuk PowerPoint misalnya. Apakah ada? Oh, nggih. Baca. Nggih. Langsung dijawab. Oh, langsung dijawab. Nggih. Ya. Apa? Kalau materi-materi banyak sekali, Pak. Jadi di sumber belajar itu kalau kita searching, saya searchingnya suka pakai apa ya? Suka pakai kelas. Setelah kelas pelajaran saya, habis itu saya searching sampai pada KIKD-nya itu ketemu, Pak. Jadi yang sering itu adalah sumber belajarnya adalah video. Jadi anak-anak kalau lihat video itu lebih tertarik daripada lihat PowerPoint sepertinya. Kalau PowerPoint malah nggak ada. Ngaten. Kenapa? Bisa. Asalkan jenengan sudah sign up, punya akun, maka kita bisa mendownload. Oke. Ya, terima kasih Pak Har. Ini ada pertanyaan dari Bu Nini. Bagaimana cara membuat Presi. Mungkin bisa dijawab langsung. Oke. Jadi kalau begitu pertanyaan tentang rumah belajar saya pikir sudah cukup nggih, satu itu nggih. Atau nanti kalau ada lagi ya enggak apa-apa wis. Sepertinya teman-teman ini saya baca Bu Citra, Bu Endang, Bu Nuni, Bu Rina ingin tutorial membuat prezinya. Oke, kebetulan saya tidak membuat tutorialnya, akan tetapi kita langsung praktek aja. Jadi kalau kita searching di dunia maya udah mulai bermunculan pendapatnya orang-orang yang intinya menggunakan Prezi itu jauh lebih menarik daripada menggunakan PowerPoint. Katanya begitu. Di Kompasiana itu kalau kita lihat nanti ada plus minusnya. Kalau menurut saya pribadi presentasi menggunakan Prezi itu plusnya adalah kita bisa membuat poin-poinnya menjadi lebih jelas. Terus plusnya lagi, langkah awal ya, ini salah satu sisi positifnya. Saya share dulu. Sebentar. Kita masuk, seandainya teman-teman udah membuka laptop, kita bisa langsung ketik prezi.com. Silahkan di browsernya, semuanya mengetik prezi.com. Nah, ini karena saya sudah punya akun, langsung nongol ini. Ada nama saya di situ, Sri Widowati.
Nah, kalau misalnya kita nggak punya akun, saya tak logout dulu ya, praktek ya. Oke. Maka ya kita harus membuat akun dulu. Caranya ini get started. Ini ya, waduh bahasa Inggrisnya kali. Inggris Jowo. Get started ini ya. Tapi karena saya sudah punya, maka saya tinggal login aja. Kalau login, okay, kita bisa login pakai email, kemudian password. Boleh juga login pakai Facebook. Saya kemarin kebetulan loginnya pakai Facebook. Oh, salah ternyata. Bukan pakai Facebook. Oh iya. Ternyata nggak pakai Facebook teman-teman. Nggak pakai Google. Lupa saya. Nggak pernah logout soalnya. Suaranya Bu Nini ya sepertinya ya. Mohon maaf, agak kembut-kembut sinyalnya. Lebih cepat menggunakan akun Google, kalau menurut saya. Nah, ini saya masuk pakai akun Google tadi. Jadi kalau saya tadi lupa, saya dulu pakai akun Google atau pakai akun Facebook. Ternyata saya menggunakan akun Google. Begitu saya login pakai akun Google, langsung masuk ke sini. Nah, sekarang tergantung kita mau bikin video, desain gambar atau presentasi. Nah, kalau kemarin yang diajarkan tuh baru presentasi. Nah, kita klik aja presentasi. Setelah kita klik presentasi, di situ nanti ada banyak sekali template-nya. Ya. Kalau kita mau cari, itu banyak sekali template-nya, ke belakang itu banyak sekali. Nah, misalkan ini ya, kita create from template. Jadi template yang tersedia itu sangat banyak sekali. Kalau masih kurang, kita masih bisa mengeksplor tadi. Nah, di template ini kan macam-macam banyak. Nah, itu juga kategorinya banyak sekali. Kita bisa pilih general, bisa pilih sales and business, bisa pilih marketing, atau juga education dan seterusnya ya. Misalkan kita klik education gitu ya. Nanti, nah, ini contohnya. Kita tinggal pilih. Nah, kenapa tadi saya bilang salah satu keuntungan Prezi karena kita online. Nah, nanti kita setelah mendesain ini yang pertama, kita bisa langsung searching template-template yang sangat banyak. Terus kemudian yang kedua, setelah kita bikin, kita nggak usah simpen ke laptop kita. Laptop kita kan banyak ya isinya ya, dan karena saking banyaknya kan akhirnya lemot laptop kita. Nah, ini nggak usah kita simpen di laptop kita simpen di akun kita ini. Nanti kalau butuh tinggal kita share linknya. Jadi anak-anak tinggal mengikuti link itu. Nah, misalkan saya pilih yang ini, Rising Awareness Slide. Nah, ini kita klik use the template. Di sini use this template. Kemudian who can see the presentation? Misalkan anyone on the web, saya klik. Kemudian dikasih nama ini. Misalkan saya kasih nama coba-coba gitu nggih. Coba-coba. Lalu kita klik continue.
Dan yang lebih menyenangkan lagi, semuanya ini gratis, tidak berbayar Bapak Ibu. Oh, ya. Sip. Cuman ya listriknya ya harus bayar ya, sama kuotanya ya harus bayar. Ini sayang sekali ya, agak wing nggak segera, masih menyer-menyer. Barangkali sambil menunggu loadingnya selesai, barangkali ada pertanyaan dulu. Kopinya dulu diminum Pak Didi. Nggih. Kan ngopi ini. Nggih. Nah, setelah masuk, ternyata seperti ini bentuknya. Bagus, cantik Bu. Di sini sekarang kita tinggal edit saja. Nah, ini masih menyer-menyer juga sebelah kirinya. Nah, ini nanti template ini tinggal kita edit di sebelah kiri ini, seperti kita ngedit PowerPoint itu seperti biasa. Nah, nanti pada saat kita presentasi, ini ada zoom out dan zoom in. Zoom out itu nanti dia akan keluar thread. Zoom in nanti dia akan masuk thread seperti itu. Nah, jadi misalkan yang pertama ini mau kita edit. Ini apa karena internetnya gangguan ya, diklik kok nggak bisa. Nah, ini kan ada tulisan klik to edit text ya. Jadi pada saat diklik ini kita bisa edit, misalkan kita mau menulis misalkan topiknya apa. Misalkan mencoba lagi lah kayaknya gitu. Mencoba lagi. Misalkan coba judulnya sesuai judul di presentasi luar tadi kan coba-coba. Nah, kita tulis coba. Nah, ini lemotnya ini karena pertama mungkin internetnya gangguan, kemudian sudah gitu kita kan melakukan dua hal. Pertama melakukan edit pada presi, kedua mempresentasikan kepada Bapak Ibu sekalian kan. Jadinya ya agak lemot gini. Nah, ini jadi semua yang ada di sini ini pada saat diklik itu kita bisa ketik di situ untuk diedit. Ya. Nah, ini misalkan saya ganti mengapa kita mencoba. Nah, tapi ini bisa dihilangkan off isunya. Jadi semua komponennya bisa kita ganti, tinggal kita ganti aja. Terus itu tadi kan yang kita ganti the basic-nya ya. Nah, the basic itu kan ada di sini. Jadi the basic tadi kalau kita klik, nanti presentasinya kan ada di kanan atas ini ya. Kalau the basic tadi kita klik, maka akan keluar tadi yang sudah kita tulis. Nah, jadi ini
overview itu adalah keseluruhan tampilan sebelum dikliki satu-satu. Nah, tadi yang pertama itu kan yang kita klik yang ini the basic. Maka nanti saat jadi the basic ini kita klik, itu yang muncul apa yang kita ketik tadi. Jadi ini adalah gambaran umum, ini adalah topik per topik yang mau kita bahas. Gitu. Nah, terus kalau ternyata yang kita bahas lebih dari 5, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, masih kurang. Nah, ini ditambah ini. Nah, kalau kita tambahi topik lagi, maka di sini nanti muncul lagi bentuk seperti ini. Nah, kan muncul lagi. Nih, masih munyer-munyer. Tuing, 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 nanti akan muncul di sini, entah di sini, entah di sini. Nah, ini juga bisa kita atur. Nah, ternyata munculnya di sini. Kita nggak suka ada di situ, ya bisa kita tarik. Bisa kita tarik, kita pindahkan. Jadi ini semua bisa kita tarik, kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Kenapa ini nggak bisa? Ya itu tadi, karena internetnya lagi lemot. Mungkin ini kelebihan juga sekaligus kelemahan mungkin ya. Jadi internetnya harus bagus. Nah, ini tadi kan di luar ya, saya tarik masuk ke dalam. Misalkan belum sesuai lagi ya tarik, diatur-atur bisa posisinya. Coba kita coba presentasinya seperti apa nih? Nah, jadi kalau dipresentasikan bentuknya seperti ini, terus yang kita ketik tadi kan ini the basic. Oh, isinya coba-coba, mengapa kita mencoba. Ini bisa diisi. Ini judulnya tadi bisa diedit, tapi belum kita edit. Kalau zoom out-nya kita klik, ping, maka dia kembali ke belakang. Terus kalau mau keluar ya di escape aja. Itu ya, Bapak Ibu nggih. Mudah sekali. Kalau mau menambahkan foto tinggal di-insert aja. Nih, kita insert. Di sini ada banyak sekali yang bisa kita tambahkan, bisa menambahkan tulisan. Jadi di luar tadi, misalkan kurang, ingin kita tambahi tulisan, klik teks. Ingin menambahi foto atau gambar, klik image. Tinggal nambahi aja, icon juga bisa, animasi juga bisa, tapi kalau animasi yang kita klik nanti akan berbayar. Gimana? Oh, putus. Nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Oke, oke, oke. Nggih. Oke. Bentar. Iya, diteruskan.